Bapak setiap bertemu dengan pejabat dan yang membawa pengusaha juga merekam? Tidak. Jadi this is the first time? Iya, saya bukan tukang rekam juga, Ros. Tidak. Saya mengeluarkan HP saya, semua HP itu kan ada alat rekam. Yeah. Saya pikir saya harus mempunyai satu evidence, karena saya sendirian pada saat itu. Dan waktu itu lawan bicara saya berdua, satu pejabat negara, yang satu pengusaha. Dan dalam keterangan Bapak cukup terkejut ketika pejabat negara harus membawa pengusaha untuk pembicaraan seperti ini. Iya, saya memberikan penjelasan pada saat itu, kenapa kok menjelaskan masalah ini, kenapa tidak membawa perangkat dari institusi resminya, kenapa membawa seorang pengusaha. Ada apa gitu loh. Saya kan tidak bisa memprediksi waktu kita mau masuk, nanti bicaranya ini loh, saya rekam. Kan saya tidak bisa memprediksi itu. Saya tidak mengatur itu bahwa nanti bicaranya A, B, C, D, E dan seterusnya. Tidak. Saya juga tidak tahu mau membicarakan apa. Tetapi intuisi saya tadi itu. Apa yang harus saya sampaikan kalau terjadi sesuatu dengan saya nantinya di kemudian hari. Dan itu biasanya orang lain juga akan menggunakan alasan misalnya untuk mencegah fitnah. Kalau nanti misalnya, presidennya udah ketemu saya kok katanya bilang oke. Bisa, dan merekam itu kan teknologi. Kalau orang-orang dulu itu tidak merekam, mencatat. Ada notes, ada pena, ada pensil, mencatat. Tetapi kan sekarang sudah lebih mudah. Mungkin sekarang yang duduk di depan saya banyak juga yang merekam pembicaraan saya hari ini. Kan? Pak Maruf, saya ingin sekali coba lagi melihat kembali atau mendengar kembali bagaimana suasana di sidang MKD. Terlebih ketika Bapak melihat bahwa arah pembicaraan itu sudah kemana-mana dan sangat tidak etis. Coba kita lihat lagi sama-sama. Yang Mulia, izinkan saya berpendapat. Kalau tadi dalam diskusi dari Yang Mulia anggota dan juga pimpinan, bahwa ada 3 poin, masalah PLTA, masalah saham 20%, dan yang ketiga adalah masalah pencatutan. Kalau saya boleh menyampaikan pendapat, masalah pencatutan ini kan merupakan suatu kesimpulan, bukan merupakan satu hal yang ada di sini. Jadi kalau disebut pencatutan, ini tidak hanya terkait dengan etik. Tidak hanya bisa didapat dari pembahasan 2 itu saja. Apakah itu masalah saham atau masalah PLTA semata. Tetapi juga terkait dengan ungkapan-ungkapan lainnya kalau mau disebutkan pencatutan. Pimpinan. Ini pendapat saya. Pimpinan. Itu pendapat saya yang mulia. Cukup ya? Yuk, silakan. Pimpinan, terima kasih. Saudara saksi ini boleh menyampaikan, tapi tidak punya hak untuk didengar. Hanya menyampaikan saja terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Saudara saksi hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita menginginkan ini, memang ini kalau kita mau luas, nanti kita sampai masalah lain-lain, masalah KPU, masalah Pilpres dan lain-lain. Baik. Kita batasi saja sampai. Baik. Pimpinan. Silakan Pak. Yang Mulia, ya, saya sedikit agak kaget. Kok dia berinterpretasi? Kita kan mencari bukti-bukti real yang ada di dalam klausul ini maupun rekaman. Ya, sesuai tuntutan yang ada. Tapi saksi ini saya agak mencurigai nih. Begini Yang Mulia, Insinyur Ridwan Baik. Ya ini kan hanya usul dari saksi saja. Ini bukan usul, tapi dia berpendapat bahwa dia menyimpulkan dari rangkuman ini. Ya, hanya jangan usul saja. Dipengaruhi kita dong. Baik. Kita akomodir semua. Alih-alih mendengar kesaksian, Pak Ma'ruf dicurigai bahwa kenapa harus kan kalau kita lihat ada perdebatan bahwa mereka mencari benar nggak mereka ada kata penyatut nama presiden dan seolah-olah Pak Ma'ruf ini mengada-ngada begitu. Anda merasa nggak
cukup dicurigai dalam persidangan itu? Itu pendapat ya, tafsir dari yang hadir di situ. Dan tidak semuanya sependapat dengan itu. Jadi memang arena itu, forum itu sangat bebas mengeluarkan pendapat yang kadang-kadang di antara para hakim itu sendiri saling berdebat. Asik juga saya di situ sebagai penonton waktu itu. Mau lagi dipanggil? Dengan Yang Mulia Rosi boleh lah. Pak Ma'ruf, butuh satu keberanian yang luar biasa untuk tidak mengatakan nekat. Seorang pengusaha yang harusnya pragmatis saja, tidak bermusuhan atau tidak melawan penguasa atau pejabat pemerintah, pejabat politik, untuk bisa menjalankan perusahaannya dengan baik. Seorang Ma'ruf Samsudin mengambil risiko dengan melakukan ini, merekam dan menginformasikan pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kemudian melaporkan kepada Dewan Etik DPR. Kenapa seorang Freeport perusahaan Amerika dan CEO-nya Pak Ma'ruf mau bersusah payah atau mau memiliki waktu untuk istilahnya berantem dengan penguasa? Gak berantem lah itu, hanya untuk meletakkan sesuatu pada porsi yang benar. Karena untuk meletakkan satu porsi yang berbasis pada satu kebenaran itu pasti banyak yang mungkin tidak sependapat. Saya coba menyampaikan. Bukankah sebagai seorang pengusaha atau menjalankan perusahaan lebih baik adem ayem aja? Tidak ada kegaduhan, tidak perlu ribut dengan penguasa. Bukankah lebih mudah itu? Jangan jadi pemimpin kalau mau adem ayem aja. Pemimpin harus berani mengambil risiko. Saya sampaikan, apapun yang sudah saya lakukan, saya siap menerima risikonya. Untuk meletakkan sesuatu yang benar. Gitu. Pak Ma'ruf, ketika Bapak sudah merekam dan Bapak sendiri mengatakan ini sudah kemana-mana, ketika Bapak pulang, Bapak merasa nggak bahwa ini, saya pengen tahu dulu, apa yang pertama kali terpikir oleh Bapak mendengar pembicaraan sevulgar itu? Maksudnya di dalam forum itu? Di dalam forum itu, semua dibicarain kan, soal pemilu, ngasih kandidat presiden 500 miliar, kalau begitu dibagi aja, mulai dari itu skandal betul isi pembicaraan itu. Itu tadi awal saya sampaikan, saya tidak tahu mau bicara apa pada saat itu. Kebetulan terekam. Gitu. Tetapi menurut saya tidak pantas ya kita menyampaikan sesuatu ini dan Rosi bukan saya yang melaporkan ke Dewan Etik. Yang melaporkan kan Menteri SDM. Ya, saya melaporkan kepada Menteri SDM karena Menteri SDM itu penanggung jawab sektor di bidang minerba. Dan kami ini adalah di bidang komoditas mineral. Jadi segala sesuatu saya harus dan memang Freeport ini sebelum saya masuk sampai saya sudah keluar, Freeport ini masih berpolemik. Banyak sekali polemik yang dihadapi oleh Freeport. Ya, itu. Dan terutama pada masa sekarang ini adalah soal perpanjangan kontrak yang sudah ditegaskan akan dibicarakan 2019. Betul. Untuk 2021. Apakah memang pertemuan Bapak di situ untuk kepentingan perpanjangan kontrak Freeport? Tidak itu semata-mata, tetapi memang saya diundang oleh seorang pejabat negara. Saya menghormati posisi itu dan orang yang mengundang itu. Jadi saya datang, bukan semata-mata, tetapi di dalam pembicaraan itu betul ada juga isinya materi pembicaraan itu. Dalam pembicaraan itu Pak, apakah Bapak menangkap memang perpanjangan Freeport akan diberikan sepanjang memang ada saham yang dibagi untuk pejabat negara dan pengusaha yang dibawa oleh mantan ketua DPR itu? Begitu kira-kira di dalam pembicaraan yang terekam. Adanya begitu, saya tidak mau menambah atau mengurangi, tapi begitulah dalam pembicaraan itu. Demi kepentingan kontrak Freeport, mengapa itu tidak Anda lakukan saja? Toh Freeport akan dengan aman diperpanjang kontraknya di Indonesia. Tidak semudah itu.
kalau kita berpikiran ke sana. Karena yang mengambil keputusan untuk melakukan perpanjangan kontrak itu hak eksekutif, bukan semata-mata di bidang non eksekutif lainnya di dalam pemerintahan, tidak semudah itu. Sehingga hal ini harus betul-betul dibahas pada tataran-tataran pengambil keputusan nasional. Artinya meskipun dua orang yang bertemu dengan Bapak bawa-bawa nama presiden, Bapak merasa bahwa mereka serius nggak sebenarnya? Menurut Bapak apakah yang mereka tawarkan dengan membawa nama presiden dan kemudian pengusaha bilang nanti wakil presiden juga dibagi. Menurut Bapak apa mereka serius dengan jualan itu? Dengan pernyataan itu? Sangat relatif ya kalau kita mengatakan mereka serius atau tidak. Tetapi pada posisi itu saya tentunya menghargai orang yang saya ajak bicara. Soal dia serius sama saya atau tidak, saya tidak bisa mengambil suatu kesimpulan yang pasti pada saat itu. Tetapi pada dasarnya saya diminta datang dan saya memenuhi undangan itu, tentu kita menghormati. Jadi soal seriusnya saya tidak tahu secara pasti. Setelah Bapak punya rekaman itu, apakah Bapak melaporkan pada Jimbob atau dengan Amerika? Oh iya, saya harus melaporkan juga kepada pimpinan perusahaan. Karena ini menyangkut hal-hal sebenarnya di luar kemampuan saya untuk memutuskan hal itu. Jadi saya harus memutuskan. Jadi ini tidak bisa saya putuskan, pengurangan saham, pemberian saham dan sebagainya. Itu keputusan karena Freeport ini adalah public company yang 81% itu milik internasional. Jadi kalau lebih lanjut bukan keputusannya seorang presidir Freeport Indonesia, tapi keputusan nasional. Saya laporkan itu. Ketika mereka tahu bahwa Bapak merekam begitu, apa reaksi mereka? Mereka merasa Bapak lancang atau mereka merasa Bapak akan menjadi masalah untuk Freeport yang akan memperpanjang kontrak kerjanya? Ya, mungkin karena belum mendapatkan penjelasan lebih komprehensif ya. Jadi pihak perusahaan induk di Amerika tentu ini apa ini lagi nih presidir Freeport Indonesia ini pakai rekam segala. Ada hal yang membuat mereka agak sedikit gusar, menyalahkan saya pada saat itu. Gitu. Sampai akhirnya apa? Bapak menjelaskan apa mereka bisa terima? Kenapa Bapak melakukan ini? Yang saya tahu setelah proses saya menjelaskan di MKD, baru mereka mengerti. Mereka tidak melihat bahwa sebenarnya upaya Bapak ini menyelamatkan Freeport dari upaya bancakan atau upaya untuk memeras. Harusnya mereka berpikiran begitu ya, bahwa nilai-nilai akuntabilitas saya pertanggungjawabkan kepada pimpinan di perusahaan. Itu kan salah satu nilai akuntabilitas untuk melaporkan apa adanya gitu. Dan tentu ini kan untuk menjaga kredibilitas perusahaan sendiri. Ini kan perusahaan kelas dunia yang harus sangat transparan dalam segala sisi. Gitu. Tapi kemudian kenapa Bapak mundur kalau ternyata apa yang Bapak lakukan adalah kebaikan untuk Freeport? Saya nggak mundur sebenarnya, awalnya saya bukan mundur. Pertama, saya tidak bersedia memperpanjang kontrak karena di Freeport itu diatur perpanjangan kontrak itu per tahun, ya, per tahun. Kalau dibilang mundur, bodoh ya. Jadi presidir itu kan sebenarnya dari presidir itu nggak enak terus. Kenapa nggak enak? Jadi presidir Freeport semua gaji tinggi sekali, semua fasilitas ada, enak sekali untuk menjadi presidir Freeport, Pak. Memang nggak enak, tapi enak sekali. Oh. Gitu. Tetapi itu bukan semata-mata, enak sekali itu bukan suatu label yang harus dipertahankan. Bukan. Tapi jati diri yang harus dipertahankan. Kalau misalnya apa yang Bapak lakukan adalah kebaikan untuk Freeport supaya tidak menjadi objek bancakan
apalagi mau mendekati negosiasi kontrak, perpanjangan kontrak kerja, tapi kemudian Bapak mundur karena ada prinsip yang tidak sejalan, artinya Freeport tidak memandang upaya Bapak itu adalah kepentingan untuk Freeport. Ya, sebelum berakhir masa kontrak saya, itu terjadi perubahan manajemen di induk perusahaan di Amerika. Terjadi perubahan manajemen, terjadi juga perubahan leadership di sana. Kedepannya, dengan juga bertepatan berakhirnya masa kontrak saya itu, saya lihat ada suatu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen yang baru, leadership yang baru. Yang berbeda dari manajemen sebelumnya. Yang menurut saya ini berbeda dengan manajemen sebelumnya, sehingga saya memutuskan saya tidak pas dengan itu. Sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa tidak pas. Oke. Pak Ma'ruf berlatar belakang militer. Orang yang bekerja Freeport itu banyak sekali yang mempersepsikan sebagai perusahaan pengeruk, perampok kekayaan Indonesia, perampas hak kekayaan alam Papua. Dia perusahaan yang mengobrak-abrik kedaulatan Indonesia, berlatar belakang militer yang sangat mencintai kedaulatan Indonesia, bekerja di Freeport kan sebenarnya sudah bertabrakan dengan prinsip-prinsip seorang prajurit. Lucu ya? Ya, kan bertolak belakang ya? Bapak mengakui nggak kalau selama ini persepsi banyak orang, tidak semua tentunya, Freeport adalah perusahaan pengeruk, limbah, kemudian dia sudah melanggar prinsip kedaulatan karena dikelola itu perusahaan asing yang merampas hak-hak kekayaan alam Indonesia. Itu nggak bertabrakan dengan prinsip-prinsip nilai seorang prajurit. Kalau kita tidak berpikiran luas, mungkin itu kesimpulannya. Tetapi justru saya tertantang. Saya tertantang untuk mempertahankan supaya apakah betul simbol-simbol tadi atau label tadi itu betul ada atau akan dibiarkan terus. Justru saya tertantang. Kalau itu ada, ini harus dihentikan. Harus kita bongkar kalau itu ada. Saya tidak rela negara saya dirampok. Jadi saya Ros tidak pernah melamar loh jadi karyawan Freeport. Saya justru diminta. Orang yang diminta itu tentu ada backgroundnya kepercayaan. Ya. Jadi saya harus menjaga kepercayaan yang itu. Tetapi nilai-nilai kecintaan saya kepada bangsa dan negara ini juga tidak boleh luntur. Bukan hanya karena semata-mata menerima. Jadi bekerja di Freeport yang punya asing bukan berarti nasionalisme Bapak sudah tergadaikan? Nasionalisme harus kuat. Walaupun kita karena Freeport ini kan PMA yang melaksanakan operasional tambangnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia harus patuh dan taat dengan aturan dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu saya mengeluarkan satu pernyataan, Freeport itu adalah aset nasional. Jadi apa yang paling prinsip yang membuat Bapak sebagai anak bangsa tidak mau lagi bekerja di Freeport sebagai pemimpin Freeport Indonesia karena itu melanggar prinsip Bapak sebagai seorang anak bangsa? Saya tidak bisa sejalan dengan kebijakan-kebijakan the future leadership dan manajemen yang ada. Itu tidak bisa. Saya harus sesuai dengan diri saya, gitu loh. Integritas apa yang dilanggar dengan yang menurut Bapak itu sudah melanggar integritas Bapak? Hal baru, kan Bapak sekarang begini, meninggalkan fasilitas seorang Presiden Direktur Freeport Indonesia itu seperti meninggalkan satu kenyamanan yang luar biasa, gaji besar, fasilitas luar biasa.
Tetapi Bapak keluar karena Bapak merasa ini melanggar prinsip Bapak sebagai anak bangsa. Ini melanggar integritas Bapak juga yang selama ini Bapak pegang. Fasilitas dan gaji itu, Rosi, bukan segala-galanya lah. Tetapi nilai yang paling mendasar bagi kita itu adalah integritas sebagai anak bangsa. Itu yang paling mendasar. Di dalam makna integritas itu kan ada loyalitas. Loyalitas kita kepada siapa? Kepada bangsa dan negara. Ada makna kesetiaan, ada makna pertanggungjawaban. Kebenaran, itu tidak bisa ditinggalkan. Saya berbohong nanti pada makna-makna integritas itu, yang tidak bisa. Bapak mengambil resiko dengan merekam, mengambil resiko dengan kemudian mengatakannya pada Menteri SDM, dan kemudian ini berbuntut pada pemanggilan atau diselenggarakannya sidang kode etik atau sidang majelis kehormatan Dewan. Tapi kemudian Bapak mengundurkan diri. Bukankah ini anti klimaks dari sebuah perjuangan integritas? Saya rasa ke depan Freeport akan lebih baik karena 1 tahun saya di sana saya juga meletakkan beberapa fondasi nilai-nilai kepemimpinan, meletakkan fondasi good and clean management di sana berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Itu saya letakkan. Saya yakin selanjutnya ke depan sulit untuk Freeport mau bermain-main. Karena sudah ada seperti ini kan Pak, presiden seperti ini atau kasus seperti ini. Ya. Tapi maksud saya apakah Bapak merasa kalah dari perjuangan yang selama ini Bapak ingin tegakkan, tapi kemudian Bapak harus berakhir dengan mundur karena melanggar dengan prinsip-prinsip Bapak sebagai anak bangsa? Apakah ini satu kekalahan untuk seorang Ma'ruf Samsudin? Tidak ada istilah kalah atau menang dalam suatu perjuangan, tetapi waktu akan menentukan, menjawab semua ini lebih lanjut, Rosi.